Oke teman-teman, pernah ngalamin gini nggak? Udah bikin laporan cakep banget di Excel, rapi, enak dilihat. Pas mau diolah di Power BI, kok malah jadi berantakan semua? Pasti sering kan? Nah, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas masalah itu. Saya bakal tunjukin satu perubahan cara berpikir yang simple banget, tapi bisa bikin data Excel Anda langsung nyambung sama Power BI. Nggak pakai pusing lagi. Nah, ini dia biang keroknya. Kutipan ini benar-benar kena di inti masalah. Kita semua pasti pernah deh gabungin sel biar judulnya di tengah, terus kasih baris kosong biar ada jarak dan kelihatan lega. Tujuannya sih baik, biar laporan enak dibaca manusia. Tapi sayangnya, cara-cara ini justru bikin pusing 7 keliling buat alat analisis kayak Power BI. Ini pertanyaan besarnya ya kan? Rasanya tuh aneh. Kita udah capek-capek bikin spreadsheet yang menurut kita sempurna, terorganisir. Malah mesinnya yang bingung. Kayak sebuah misteri gitu. Tapi tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita bakal pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, mari kita mulai dari zona nyaman kita semua, Excel. Nggak bisa dipungkiri, Excel itu udah kayak sahabat kita buat bikin laporan yang visualnya bagus dan gampang dimengerti. Coba deh lihat contoh di layar ini. Saya yakin bentuknya familiar banget kan? Ada judul laporan penjualan kuartal yang selnya digabung biar rapi di tengah. Terus ada baris kosong buat misahin antara kuartal 1 dan kuartal 2. Semuanya dibuat supaya bos kita atau tim kita bisa lihat sekilas dan langsung, oh oke, ngerti. Nah, dan disinilah poin kuncinya. Format yang cantik kayak tadi itu memang dibuat untuk presentasi. Tujuannya satu, komunikasi visual ke sesama manusia. Tapi format ini sama sekali bukan format yang dirancang untuk dicerna oleh mesin atau program analisis data. Sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Anggap aja Excel yang rapi tadi dan Power BI itu ngomong pakai dua bahasa yang beda. Mereka sama-sama lihat spreadsheet yang sama, tapi cara mereka membaca dan menafsirkannya itu, wah, beda banget. Coba lihat perbandingannya. Di kiri, mata kita bisa langsung paham, oh, ini laporan penjualan. Ada kuartal 1, ada kuartal 2. Gampang. Tapi coba lihat dari kacamata Power BI di sebelah kanan, sel judul yang digabung itu, dia lihatnya sebagai data kosong. Terus baris kosong buat pemisah tadi, Power BI bakal mikir, wah, datanya udah selesai nih sampai sini, terus berhenti membaca. Bener-bener kacau di mata mesin. Jadi kalau kita bedah secara teknis, ini alasannya kenapa format tadi gagal. Sel yang digabung itu bikin Power BI nggak bisa filter data dengan benar. Baris kosong itu seolah-olah memotong tabel Anda jadi beberapa bagian kecil yang terpisah. Dan kalau ada banyak baris judul, mesinnya jadi bingung. Ini sebenarnya yang mana sih nama kolomnya? Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang gimana solusinya? Nah, disinilah momen ahanya. Kita perlu sedikit mengubah cara kita berpikir. Kita harus berhenti mikir kayak desainer laporan dan mulai berpikir seperti sebuah database. Kenalan dulu yuk sama konsep yang namanya data rapi atau tidy data. Anggap aja ini adalah bahasa universal buat semua alat analisis data. Aturan mainnya simple banget. Setiap kolom itu untuk satu jenis informasi, setiap baris untuk satu catatan pengamatan, dan setiap sel cuma boleh berisi satu nilai. Titik. Simple kan? Biar gampang, ingat aja 3 aturan emas ini. Pertama, judul kolom atau header itu cuma boleh ada satu baris, paling atas, nggak ada tawar-menawar. Kedua, setiap jenis info harus punya kolomnya sendiri-sendiri, jangan digabung-gabung. Misalnya, kolom tanggal, kolom produk, kolom jumlah. Terakhir, setiap data baru masuk ke baris baru di bawahnya. Jadi, tabelnya terus tumbuh ke bawah, rapi. Nah, ini dia bagian yang paling seru dan memuaskan. Kita bakal langsung praktek, menerapkan aturan-aturan tadi, dan lihat gimana spreadsheet yang tadinya cantik tapi nyusahin bisa kita sulap jadi sumber data yang powerful dan siap dianalisis. Oke, kita balik lagi ke tersangka utama kita tadi. Ingat kan? Ada sel yang digabung, baris kosong, subheader di mana-mana. Inilah sumber frustrasi kita selama ini. Prosesnya gampang banget, cuma 3 langkah kok. Pertama, kita unmerge atau batalkan gabungan semua sel. Udah, lepasin semua. Kedua, kita isi semua celah kosong. Jadi kalau ada tulisan kuartal 1 yang seharusnya berlaku buat 5 baris di bawahnya, ya kita copy-paste ke bawah sampai semua baris terisi. Terakhir, kita sederhanakan header. Buang semua baris judul yang nggak perlu sampai cuma tersisa satu baris paling atas. Dan voila, ini dia hasilnya. Mungkin secara visual nggak secantik laporan presentasi tadi ya, kelihatan kaku.
Tapi percayalah, di mata Power BI, data ini jauh lebih indah. Kenapa? Karena ini data yang bersih, terstruktur, dan yang paling penting, siap tempur untuk dianalisis. Disinilah letak keajaibannya. Dengan data yang formatnya udah begini, Anda bisa impor ke Power BI dan lancar jaya. Nggak ada lagi pesan error yang bikin pusing. Programnya langsung tahu. Oke, ini kolom tanggal, ini kolom produk, ini kolom penjualan. Siap laksanakan. Jadi buat apa sih kita repot-repot begini? Ini bukan cuma soal bikin mesin seneng loh. Ini tentang membuka kekuatan super baru buat diri kita sendiri. Kemampuan untuk dapat jawaban dari data dengan cepat dan efisien. Coba deh renungkan kalimat ini. Dengan mengubah cara kita menyiapkan data, kita mengubah data itu sendiri. Dari yang tadinya cuma sekumpulan angka pasif buat dilihat, jadi sesuatu yang aktif, yang bisa kita ajak ngobrol. Kita bisa tanya, dan data akan menjawab. Awalnya mungkin kerasa kayak nambahin kerjaan ya. Tapi coba lihat grafik ini. Dulu, mungkin waktu kita lebih banyak habis buat beresin data, sementara waktu buat mikirin artinya cuma sedikit. Nah, setelah menerapkan cara ini, situasinya kebalik. Waktu kita jadi jauh lebih banyak dipakai buat menganalisis, mencari insight, bukan lagi cuma jadi tukang bersih-bersih data. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda. Sekarang Anda udah bisa bahasa mesin, udah tahu cara nyiapin data yang benar. Kira-kira cerita atau wawasan tersembunyi apa nih yang nunggu buat diungkap dari data-data Anda? Selamat mencoba dan selamat menemukan hal-hal baru.